Jadi dia ada 3 software di sini yang ditampilkan, ada NC Editor, ada Cam, Prank Cam, Turning sama Milling ya. Jadi jadi ada 2 versi ini, Cam-nya ini ada Turning Milling berarti buat bubut sama milling. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah program teks yang pemrograman secara teks ya atau penulisan ya. Nah, di menu NC Editor ini tinggal diklik aja NC Editor. Jadi ini tampilan awal ya. Jadi ini adalah beberapa contoh program yang sudah ada ya, jadi bawaan lah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat ada contoh-contoh programnya baik dari mesin Mitsubishi, Siemens ya, lalu Fanuc juga ada di sini. Nah, karena kita mau buat baru ya, di bagian atas ada new file, new folder ya. Ada menu-menunya. Ini nggak akan saya jelaskan juga secara detail ya, yang umumnya aja atau intinya aja. Jadi kalau kita mau buat baru tinggal kita klik new file ya, klik new file, klik. Karena yang akan kita lakukan adalah program bubut. Taunya bubut atau milling dari mana? Nah, di sini. Yang muncul adalah milling simulation kalau saya. Ya, kalau misalnya rekan-rekan sudah turning ya udah nggak perlu diganti, nggak masalah ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ini milling ya, mau ganti ke bubutnya gimana ya? Ganti ke bubutnya tinggal kita klik simulation ini ya, simulasi ini kita klik, lalu kita pilih mesin type-nya ya. Mesin type-nya mau dipilih apa? Nah, ini ada menu milling atau bubut. Ya, tinggal saya pilih LED, pilih yang Fanuc ini OI ini 1D OI TD ini MM001 ya. Lalu tinggal select ya. Jadi dia tuh sudah mencontohkan ya. Jadi itu kepala program tuh kayak apa? Terus akhiran program tuh kayak apa? Seperti itu. Nah, contohnya taunya dari mana? Nah, ini. Kita lihat di command set ini perintah command set, diklik ya. Lalu dia ada menu nih. Ya. Ada menu turning yang Fanuc Master Tool, kita klik nih yang tanda plusnya ya. Ya, plus. Ya. Nah, lalu ada muncul berbagai macam contoh ya, contoh-contoh menu. Masuknya deh, apa deh? Ya. Jadi kita lihat yang sistem A. Nanti akan saya kasih tahu bedanya sistem A, B atau C ya. Kita lihat dulu yang sistem A. Kita lihat dulu yang sistem A. Klik yang sistem A ya sudah ya. Nah, di sistem A ini ada muncul menu-menu kayak misalnya ada program start tuh kayak apa, project start, project end, program end seperti itu. Ya. Jadi dia sudah mencontohkan nih. Misalnya saya mau pilih yang program start. Program start saya klik, pilih yang plus ini ya. Lalu ada program start yang simple seperti ini atau enggak program start yang ada N-nya ini. Nah, jadi dia sudah mencontohkan tuh awalan program tuh contohnya kayak gini. Yang pertama ada G0X20 ini sebagai titik awal. Benar nggak? Lalu G50S2500 itu buat muter spindle. Ya. Lalu ada tool T01 jadi pahat yang digunain apa aja. Ya. Lalu ada M08. Ini juga bisa. Atau enggak langsung di paste all. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi nih. Di sini juga bisa. Jadi kita nggak perlu lihat katalog tuh lagi. Ya, jadi kita lihat di proses info ya. Kita lihat di proses info. Kita pilih yang turret ini kan ada gambar turret nih. Tinggal diklik. Ya, diklik turretnya. Ya. Jadi tinggal kita pilih select toolnya ya. Misalnya di tool 1 ya. Contoh saja di select tool. Kita lihat, kita cek detailnya. Detailnya kita cek. Ya. Dia akan kelihatan jenis holdernya kayak apa. Ya, lalu akan kelihatan insertnya. Insertnya adalah tipenya adalah sekian, CNMG sekian. Mana sih ini dia sudah bisa menginkludkan kalau misalnya dengan material S45 dia bisa dapat recommend range-nya berapa. Ya, misalnya ini saya pilih ya, tinggal select, lalu tinggal oke. Kepala program sudah, lalu tinggal apa? Isi ya. Isi program tuh apa? Isi program ya udah nih, ini profil kita nih. Ya udah kita ketik misalnya G0, sorry, karena dia sudah menyentuh benda kerja pakai G01 ya. Lalu X0, Z0, X8, benar nggak? Yang berubah kan arah X-nya aja kan? Z-nya kan tetap, berarti nggak perlu saya tulis lagi ya. Ya, oke. Lalu dari X8 ini menuju ke berapa? X10 itu juga lupa. Misalnya chambernya -2 ya. Ya. Berarti X10 pakai titik ya. Jangan lupa Z-nya minus 1. Oh ya, chamber 1 ya, chamber ya, bolehlah. Oke. Lalu dari X10Z-1 menuju ke titik 3 ya.
Dia sebesar yang berubah arah Z-nya. Berarti X-nya nggak perlu saya tulis lagi kan? Z minus 5, bener ya? 15, oke. Nah, lalu ada chamfer lagi menuju X-nya sebesar yang berubah aksis X dan Z kan? Z-nya sebesar min, nah 15 tambah 5 ya, jadi min 20 titik. Oke, lalu dari X15 Z minus 20, dari poin 4 ke 5 yang berubah aksis 4 ke 5, lihat. Ya, Z ya, berarti X-nya tetap ya. Z-nya sebesar min 30, oke. Nah, lalu ada gerakan apa tuh? Melingkar ya, bukan ya, gerakan radius mau melingkar sama. Nah, itu ada searah jarum jam atau berlawanan. Kan gerakan gerakan melingkar kan cuma dua, benar nggak? Berlawanan atau searah. Jadi kan gerakan tuh cuma dua di program CNC itu, cuma gerakan lurus sama gerakan melingkar. Jadi tahu itu aja udah, sampai udah insya Allah jago dah buat program CNC. Kan gerakan cuma lurus melingkar, mau ngapain lagi? Nggak ada lagi kan? Cuma lurus belok, benar nggak? Ya kan? Nah itu aja nih pahami ya. Jadi itu G02 yang searah jarum jam atau berlawanan. Kita lihat. Set. Jarum jam berarti G02. Ya, X-nya berapa jadinya? Lihat ya, 25 ya, dari 15 ke 25, 15 ke 25 jadi X25. Lalu Z-nya min 50. Itu kan minus 30 tuh dari awalnya. R-nya berapa tuh? Jadi 30 tambah 5, jadi minus 3. Nah, lalu harus disertai dengan R, benar nggak? Ya, karena ini ada gerakan radius, jadi tambahin dengan R. Kok nggak pakai feeding ya, Pak? Feedingnya mau ngikutin yang atas nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, dari G02 ini balik lagi ke gerakan lurus lagi kan? Benar nggak? Supaya tidak jadi alarm, kita balik ke G01. Yang berubah arah Z besar 50 ya. Nah, total ya, panjang total kan minus 50. Nah, sudah. Nah, ini udah ada kepala program, benar nggak? Ini udah ada isinya, tinggal kita lihat akhirannya. Kita lihat program N yang M30, tinggal pastiin juga kursornya di sini ya, di bawah ya. Supaya benar-benar di bawahnya, lalu tinggal paste. Ya, jadi kita nggak perlu ngetik lagi nih. Nah, tapi kan kalau kepala program sama akhiran kan biasanya sama tuh, makanya dia dia memberi contoh. Nah, tapi kalau isi kan ya tergantung profil kita. Jadi dia nggak bisa mencontohkan, benar nggak? Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah lalu tinggal kita simulasikan, turning simulasi. Nah, ini materialnya belum kelihatan ya. Nah, yang penting profilnya sudah kelihatan ya. Benar nggak? Seperti itu. Kalau misalnya materialnya kita gunakan ya. Jadi material kita gunakan. Jadi di proses info material ya. Material ini kan tadi tool yang kita pakai apa aja, lalu material sampingnya. Nah, ini misalnya kita centang yang use material ya. 30. Lalu panjangnya misalnya itu hasil jadinya ada 50, misalnya kita tambahin buat cekam ya. Panjangnya 70 ya. Lalu Z1-nya nih kita nolin aja. Jadi kita anggapnya dia rata aja permukaannya. Jadi nggak perlu kita lakukan facing dulu. Ya. Lalu diameter awal 30, use material kita centang dulu ya. Jadi supaya ini bisa kita edit. Nah, lalu kalau udah, lalu tinggal kita simulasikan lagi. Nah, tadi akan muncul nih materialnya. Kalau ini kita jalankan, profil kita jadi nih. Tapi ini ada risiko apa? Ada risiko tadi kan langsung makan banyak, benar nggak? Ada risiko dia partnya itu tadi, antara banyak kemungkinan ya. Jadi mungkin partnya rusak, patah atau apa juga materialnya juga pasti akan rusak juga kan. Nah, makanya di Bubut dia ada siklus atau program Nah, menggunakan apa? Dia menggunakan G7, G71. Lihat lagi di comment setnya. Kita lihat lagi di comment setnya. Nah, lalu dia ada perintah di sini. Ada roughing cycle G71, G72, G73. Ya. Jadi pakai siklus pengulangan apa? Pengulangan profil kita nih. Jadi makannya dia bukan langsung jadi ini, tapi dari diameter. Jadi kalau G71 itu dia makannya dari diameter X dulu nih. Jadi X terbesar, turun, X terbesar, turun seperti itu. Ya.
Kita lihat yang G71 ya, Rafi Cycle G71 kita tanda plusnya ini kita klik. Nah, dia kan ada turning, ada facing ya. Jadi kalau facing yang arah Z-nya, yang kalau turning yang arah X-nya. Nah, seperti itu. Pattern repeating jadi mengulangin keseluruhan patternnya oleh yang G73 seperti itu. Nah, ada finishingnya pakai G70. Nah, kita lihat yang G71, lihat siklusnya ya. G71, nah ini pola pemakanan kayak gini nih. Di arah X-nya ya. Lalu makan Z, turun X, Z. Kalau facing dia arah baliknya, dia Z, balik seperti itu. Ini dia ada contoh penulisan nih. G71 tuh penulisannya seperti apa? Nah ini, di sampingnya ya. Kelihatan kan? G71 ada U2,5, R0,5. Kita lihat U2,5, kita lihat. Ini ada keterangannya. Deep of cut. Ya, deep of cut itu apa? Jadi kedalaman makannya tuh mau berapa mili, berapa mili. Pak, kok bisa dapat 2,5 dari mana? Balik lagi yang tadi ya. Paket T yang sekian ini tadi nih. Nih, Ante 01 ini yang dengan tipe A80R08 kan tadi kita lihat nih di katalog. Ya kan? Dia deep of cut-nya bisa 2,5. Makanya dia mencantumnya di sini U2,5. Ya kan? Nah, U-nya ini adalah yang di atas itu adalah deep of cut-nya nih. Nah, saat dia turun 2,5 pastikan dia bebas dulu tuh. Nah, bebasnya itu adalah R ini. Ya. 0,5 ini. Nah, lalu di bawahnya lagi ada G71, P17, P17, Q18 saya baikkan dulu. Lalu ada U di belakangnya lagi. U0,2, ada W0,2. Bedanya apa antara U yang ini atau yang ini? Nah, kalau yang ini di bawah adalah buat sisa finishing. Nah, yang U ini adalah arah X-nya, yang W ini adalah arah Z-nya. Ya, seperti itu. G71, P17, Q18. P17 kita lihat. P17 keterangannya apa? Nah ini, P17 sama dengan kontur start block N17. Jadi apa? Titik awal. Ya. Nah, lalu ada Q 18. Q 18 dia keterangannya apa? Kontur N block. Jadi titik akhir. Jadi ada awalan, ada akhiran. Akhiran apa? Awalan apa? Akhiran dari profil kita nih. Ya, profil kita ini nih. Ini awalannya. Oh, berarti P17. Oh, saya udah mengerti nih. Oh, berarti di sini P-nya 17 ini benar nggak? Nah, ini ada sebagai N17, benar nggak? Ada sebagai awalan. Nah, ini juga sebagai akhirannya, benar nggak? N18. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kan belum. Ini kan belum nih. Oh, G71 ini ditaruhnya di mana, benar nggak? Nah, ditaruh di bawah kepala program persis, bukan di isinya. Ya, tapi di bawah kepala program. Ya. Kita tinggal paste aja. Kita paste ya, paste all ini. Nah, ini sebagai kepala program, lalu ada isi ya. Ini ada G71, kita lihat paling atas ya. Paling atas keterangannya G00X1Z1, keterangannya adalah material external diameter ya. Start point-nya ya, sebagai diameter awal materialnya. Sementara material kita kalau dia mulainya dari X100 kan panjangan tuh enggak. Misalnya sini saya mau kasih 31 contoh. Ya, dari diameter 31 lalu Z1. Jadi awalnya di Z1, depannya Z1. Nah, lalu sama G71 2,5. Aduh Pak, kayaknya 2,5 saya terlalu berat nih. Saya mau eman-eman atau jaga-jaga atau mau awet-awetin pahat saya. Misalnya 0,5. Kan masih masuk rekomen tadi. Benar nggak? Benar ya? Jadi nggak masalah. Nah, oke. Nah, balik lagi. Nah, dia ini kan yang sudah kita pastekan ada yang 17 L14, benar nggak? Kan ini kita hapus nggak masalah dong. Kan dia mencontohkan. Kan nggak harus sama. Karena kan setiap isi pasti akan berbeda. Dia mencontohkan isinya adalah kayak gini. Ya, ini isian program yang dari sini nih. Ya, ini kan contoh dari dia, kan isian tergantung dari kita, benar nggak? Nah, ini kita hapus saja. Yang ini kita hapus, ya. Ya, ini kita hapus. Tapi kan kita sudah pakai yang ini sama aja. Benar nggak? Tadi kan kita sudah mencantumkan N17-nya adalah awalannya adalah yang ini, N18 adalah yang ini, benar ya? Ya, jadi nggak masalah kan? Ya, jadi kita cukup ngapus yang isinya di sini, kita pakai yang punya kita sendiri. Kita harus makan 0,5. Setiap kali makan 0,5, mulainya dari diameter 31, ya. Lalu setiap makan 0,5, oh lalu saya harus bebasnya adalah 0,5.
Lalu baca lagi G71P17. Oh, profil mana sih yang akan saya siklus? Benar nggak? Awalannya adalah dari N17, lalu akhirannya adalah N18. Nah, ada lagi catatan. Nah, namanya siklus akhiran sebagai awalan. Mau mulainya tuh bukan dari depan, ya. Mulainya nggak mungkin dari diameter X0, benar nggak? Kan pasti harus dari diameter terluar ya, benar nggak? Nah, makanya ini N18 ini bukan Z50 ini tadi, tapi saya ganti ya. Cuma menambahkan ini N18 ini, saya tambahkan ini, ikutin ini di diameter awalnya tadi. Ya, kalau misalnya ini tidak kita ikutin, dia tetap mulai dari X25. Karena diameter terakhirnya dia 25. Ya, walaupun ini kita sudah nyantumin di sebagai diameter awal nih. Ya, tapi kita tetap menentukan di sini N18 terakhirnya adalah X31 ini. Cuma penambahin aja. Ya, tuh ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang lalu tinggal kita simulasikan. Ya. Nah, itu ya. Nah, kita lihat hasil simulasinya ya, kita lihat. Nah, ini. Kita lihat perhatiin ya, Z-nya lihat. Dia dari Z tadi Z1 kan kita, bener nggak? Ini ada potensi dia miring, bener nggak nih? Menuju Z0, lihatin deh. Miring dia. Bukan tetap di Z1 terus nih. Lihat perhatiin. Miring kan? Bener nggak? Nah, tuh miring kan? Ini confirm dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini miring nih. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Bener nggak? Cuma kan kayaknya, aduh kayaknya agak riskan misalnya seperti itu ya. X0 nama Z0-nya kita jadiin satu. Makanya dia miring seperti ini. Nah, cara gimana? Yuk, ini tinggal kita pisah aja. Ya, ini kita pisah, lalu di sini kita tambahkan F-nya. Seperti ini. Ya, lalu tinggal kita simulasikan. Jadi mulai benar-benar dari Z1 terus. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti itu. Lihat, beda ya. Hasilnya sama, tapi secara fungsional pemrogramannya beda. Udah itu aja. Cuma lebih aman aja sih. Ya. Supaya dia mulainya benar-benar di Z1 terus. Gitu ya. Kita cepetin hasil simulasinya. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini kan masih ada sisa finishing, bener nggak? 0,2 untuk X, lalu W-nya juga 0,1. Nah, lalu ini tinggal kita tambahin aja di sini, pakai G70. Ya, G70 ini kan ada finishing nih. Ya, lalu tinggal kita pastiin posisinya benar-benar di bawah siklus G71 tadi ya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita simulasikan. Jadi, udah otomatis hasilnya sesuai ukuran ya. Ya. Nah, kalau misalnya nggak mau ada finishing, berarti ini tinggal nolin aja, bebas. Mau pakai yang mana? Ini nggak perlu ada sisa, ini juga nggak perlu ada sisa. Ya, jadi langsung nol. Ya, langsung sesuai ukuran. Ya, mungkin kalau misalnya, oh Pak, saya mau pas finishing pakai pahat yang berbeda. Ini program ini nanti tinggal kita save ya. Cara save-nya tinggal di save berarti sistem, sorry mohon maaf. Nah ini ya save file ya, di save, dipastiin dulu kita nge-save-nya di mana supaya kita nggak salah ini ya. Supaya kita tidak lupa, misalnya saya di dokumen, contoh ya, latihan. Nah ini saya kasih folder, misalnya ini NC Editor ya, ini NC Editor. Nah untuk Fanuc ya, untuk penamaan ya, kalau mesinnya Fanuc, dia penulisannya itu diawali dengan huruf O, ya, huruf O ya, lalu disertai dengan 4 digit angka 1, 2, 3. Ya, jadi O misalnya 0001 boleh, Pak. Nah, O 002 emang gue juga ada berbagai macam. Tapi harus disertai dengan huruf O, disertai dengan 4 digit angka. Misalnya harus 4 digit. Jadi nggak boleh kita kasih nama bebas, misalnya kalau kita buat program latihan satu, tes, terus moket atau apa enggak. Jadi harus sesuai dengan tulisan ini. Ya, itu panut.
Itu udah standar dia. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti pakai, oh saya pakai Fanuc Pak, pas kita mau nyoba kami asal ngopi program yang lain nggak pakainya, ya nggak akan mau dipindahin gitu. Ya. Jadi makanya dia ini pas saat kita save, ya udah ini dia munculnya nih, oh 2133 nih, benar nggak? Nah ini terserah mau diganti juga nggak apa-apa. Misalnya di ini kita ganti, oh 1234 contoh, ya lalu kita save. Nah dengan catatan juga ya, ini kan karena dia catatan, dia nama file kita ya harus sama dengan kepala programnya. Kalau misalnya ini O1234, ini kan kepala program O2133 nih. Karena kan dia bawaan itu dalam artian bawaannya program Star ini nih, yang tadi kita pakai. Benar nggak? Ini program Star, kita lihat mana tuh. Nih. Nah, ini kan 2133, benar nggak? Makanya tadi pas kita save dia muncul O2133, benar nggak? Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai O1234, berarti ini kepala programnya bukan O2133 lagi, tapi harus ngikutin. Itu udah syarat mutlaknya. Panu program G-code ini yang nanti akan kita eksekusi.